Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin cek suara dulu Bapak Ibu. Apakah suaranya sudah masuk di Zoom ini? Mohon di feedback di kolom chat. Baik, jelas ya. Tidak ada gangguan, tidak bergema. Aman ya. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berjumpa meskipun secara virtual. Insyaallah kita akan kembali bersama Bapak Ibu sekalian, bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad untuk kembali belajar, untuk kembali bermajelis ilmu. Insyaallah kita akan ngaji bareng Tuan Guru Ustadz Abdul Somad dan pastinya kita akan ada sesi interaktif nanti, bisa bertanya langsung bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Makanya kawan-kawan harus siapkan ya. Baik, sebelum kita mulai Bapak Ibu, insya Allah satu bulan ke depan kita akan membahas tema yang spesial banget ya, tema yang khusus banget karena Ramadan tinggal menghitung hari, Ramadan tinggal hitungan hari saja, insya Allah. Maka ini menjadi hal yang harus kita fokuskan, di mana belajar kita yang sebelumnya mungkin mempelajari hal-hal yang sifatnya di luar Ramadan, malam hari ini insya Allah kita akan belajar terkait dengan seluk-beluk Ramadan. Nah, empat pertemuan ke depan, Bapak Ibu, 4 pertemuan ke depan kita akan bahas full tarhib Ramadan. Apa itu tarhib? Tarhib itu persiapan ya, persiapan kita untuk supaya Ramadan kita lebih berkualitas, lebih bermakna, dan pastinya mudah-mudahan berbuah istiqomah. Supaya Ramadan bisa optimal, dan hasil dari Ramadan kita bisa bawa ke bulan-bulan berikutnya. Kadangkala kan kita spirit atau semangatnya di Ramadan ini menggebu-gebu banget ya, menggebu-gebu banget. Kita bisa kok tadarus 1 hari 1 juz, kita bisa kok sholat qiyamul lail, tarawih juga, kita bisa kok sehari itu sedekah tiap hari gitu ya. Kenapa di bulan-bulan lain kita nggak bisa? Nah itu yang harus mungkin cara berpikir atau strong why-nya nanti mungkin yang nanti akan didapatkan dari Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Tapi malam hari ini Bapak Ibu, sebelum kita belajar untuk itu, untuk bekal apa yang akan kita bawa di bulan Ramadan, kemudian kiat-kiat untuk istiqomahannya, kita akan belajar yang pertama yaitu tentang sejarah bulan Ramadan dulu ya. Malam hari ini kita akan belajar tentang sejarah bulan Ramadan. Kemudian pekan berikutnya hari Selasa ya tanggal 13 kita akan membahas tentang manusia yang paling merugi di bulan Ramadan. Paling rugi di bulan Ramadan. Kemudian hari Selasa juga tanggal 20 Februari kita akan bahas tentang manusia yang paling beruntung. Nah ini lawannya. Manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan tuh seperti apa sih? Gitu ya. Kemudian yang terakhir, ini tanggal 27, itu adalah bekal yang paling penting selama Ramadan apa? Insya Allah Bapak Ibu, 4 tema itu yang akan kita bahas bersama guru kita semuanya, yang kita muliakan. Insya Allah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan mulai kajiannya kurang lebih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita sedang menunggu kabar dari Pekanbaru. Kalau sudah siap nanti kita mulai. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita sama-sama melafazkan ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, doa thalabul ilmi
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Baik, Bapak Ibu, saya pengen tahu dong, yang sudah bergabung ini kurang lebih berapa? Hampir 400 ya yang di Zoom ini. Kita live di 2 kanal YouTube, di tiga kanal YouTube, kemudian Zoom dan juga TikTok ada juga. Nah, cuman yang eksklusif di Zoom ini. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya jawab langsung, interaktif bersama Tuan Guru. Baik, yang sudah bergabung ini, saya pengen tahu dong, dapat informasi yang pertama kali ikut kajian hijrah bersama UAS. Katakan saya di kolom chat, kolom komentar. Silakan. Atau pakai fitur raise hand, ada ya, yang reaction itu, klik reaction, reaksi, klik yang tanda angkat tangan, boleh. Supaya saya tahu berapa jumlahnya yang baru pertama kali ikut. Masya Allah, 37 orang yang sudah angkat tangan. Masya Allah, banyak ya. Dan pengen tahu juga, ini dapat info dari mana? Bisa bergabung di sini, dapat infonya dari mana? Instagram, IG. Rata-rata IG ya. Ini kalau pengguna IG berarti kita tahu nih. Ini usia-usia berapa. Biasanya nggak jauh dari Gen Z atau milenial. IG, Telegram. Yang dapat dari Facebook nggak ada. WhatsApp, temen. Kak Nais dari admin Sidak. Wah, ada yang 59 ya, apaan. 50 up ternyata. Masya Allah. Ternyata udah melek sekarang ya. 50 tahun ke atas. Baik Bapak Ibu, ada yang masih 23 tahun. Baik Bapak Ibu, program Hijrah Bersama UAS ini, saya izin turunkan dulu ya, raise hand-nya. Cukup banyak. Program Hijrah Bersama UAS ini adalah program yang kita adakan rutin. Ini adalah program yang dipersembahkan oleh Gerakan Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Ada yang di layarnya, present by Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Saya ingin sedikit memperkenalkan ya, sebelum kita mulai, memperkenalkan apa itu Sidak Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sering sekilas lewat di berandanya ya, beranda Facebook atau Instagram. Jadi program Sidak ini adalah singkatan dari Surgakan Indonesia dengan Al-Quran yang punya misi, yang punya visi itu tujuannya, yaitu tujuan mulia mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Misinya 3. Apa itu? Yang pertama adalah memberantas buta aksara Quran. Kita membuka data, ternyata lebih dari 65%. Bahkan yang terbaru, Ketua MPR itu menyatakan bahwa 70% Muslim di Indonesia itu tidak bisa baca Al-Quran. Nah, itu kita terapkan dalam sebuah program namanya Indonesia Mengaji. Programnya seperti apa? Jadi kita mendukung para guru-guru ngaji, kita mensupport mereka dengan bantuan operasional dakwah supaya mereka semangat untuk mengajarkan Quran, mengajarkan ngaji kepada anak-anak, kepada mereka yang benar-benar butuh ilmu Quran. Nah, ini ditopang oleh program namanya Indonesia Mengaji. Kemudian misi yang kedua yaitu mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Mencetak 23 juta penghafal Al-Quran ini diimplementasikan dalam program Indonesia Cetak Hufaz. Alhamdulillah sekarang sudah kurang lebih 217 ya, 217 santri yang sudah terbantukan, yang dapat beasiswa, dan alhamdulillah tersebar di kurang lebih 17 provinsi di Indonesia. Itu kita dukung dalam bentuk bantuan uang 2,1 juta. Kalau fullnya itu 3 juta ya. Yang 9 juta itu kita alokasikan untuk operasional, kemudian alokasikan untuk syiar dan supervisi dan lain sebagainya. Nah, itu supaya para santri-santri punya engine, punya semangat, spirit dari mulai kita topang operasionalnya,
tempat fasilitasnya, guru ngaji, guru Qur'annya, asatidnya ya, makannya, dan pendidikan lainnya, itu benar-benar kita dukung 100%. Nah, Bapak Ibu kalau pengen tahu lengkap detailnya ada di cetakhufaz.com. Di website ya, cetakhufaz.com kalau pengen bergabung di sana. Kemudian yang ketiga yaitu kita punya misi membangun 6.236 rumah Quran dan 114 kawasan. Alhamdulillah kita hari ini sedang berprogres ya. Salah satunya adalah di Masjid Ismu Yahya. Kita sedang bangun kawasan Masjid Ismu Yahya, kawasan Quran, dan yang lain ada di Pondok Qurannya Ustadz Abdul Somad yang alhamdulillah sudah 5 lantai kita bangun. 5 lantai kita bangun. Hari ini yang kita perjuangkan bersama-sama. Insya Allah kita targetkan Juli ini mudah-mudahan bisa menerima santri ya, menerima santri. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah mudahkan. Nah salah satunya itu ya program pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra. Ini langsung diampu oleh guru kita Ustadz Abdul Somad. Untuk tahu informasi itu bisa klik di dukung.sidak.id/UAS. Baik, kita siap-siap ya. Insya Allah sebentar lagi Tuan Guru akan masuk. Saya baru dapat kabar ternyata baru azan di sana, baru sholat. Insya Allah sebentar lagi kita masuk. Kami sampaikan Bapak Ibu, supaya ilmunya tidak hanya sekedar lewat, Bapak Ibu siapkan buku catatan, siapkan not begitu. Siapkan not, kalau enggak pakai buku catatan pun enggak masalah, pakai not, bisa pakai HP, pakai laptop dan lain sebagainya. Yang penting dicatat apa yang didapat begitu, dituangkan dalam pena sehingga nanti ketika kita pengen ngulang, pengen murojaah, kita tahu kemana kita harus buka. Meskipun nanti kita rekamannya akan share ya, tapi lebih gampang kita mencatat poin-poinnya. Jadi apa yang didapat itu dicatat dan mudah-mudahan dari pencatatan itu kita jadi paham, kemudian bisa menyampaikan, bisa mengamalkan begitu. Baik, yang lainnya adalah sebagai wujud adab kita di majelis ilmu, meskipun kita tidak bertatap muka begitu ya, sebisa mungkin ngajinya jangan nyambil-nyambil, posisikan dalam kondisi yang siap, duduk di kursi, siapkan pena dan lain sebagainya, siapkan minuman hangat dan lain sebagainya, jangan nyambil-nyambil, dengarkan, fokus. Mudah-mudahan kalau kita menunjukkan adab yang benar, ilmunya ridho, ilmunya bisa kita tangkap, merasuk ke dada kita bisa amalkan, begitu. Insya Allah Bapak Ibu, ini yang sudah bergabung, saya pengen tahu lagi, yang sudah bergabung dari mana aja, dari mana saja, dari kota mana, pengen tahu dong. Gorontalo, Magelang, Pekanbaru, Lampung, Batam, Masya Allah, Kerawang, Tangerang. Rata-rata Pulau Jawa ya, Surabaya, Tasik, Cianjur, Jakarta, Manado, Masya Allah. Nah, sambil nunggu juga, Bapak Ibu nanti siapkan pertanyaan. Saya akan persilahkan untuk yang open kamera, kemudian pertanyaannya juga siap gitu. Pertanyaannya siap, pastikan Bapak Ibu bertanya tidak bertele-tele, sampaikan to the point begitu. Nanti Bapak Ibu yang pengen bertanya, saya akan persilahkan untuk open mic-nya, langsung sampaikan. Makanya dari sekarang disiapkan. Kemudian tema yang ditanyakan, kalau bisa seputar Ramadan, dan kalau misalkan ada mau di luar Ramadan juga nggak apa-apa, gitu. Silahkan. Nah, alhamdulillah sudah 530 yang bergabung. Jadi program ini sebetulnya gratis ya. Infak itu hanya untuk menunjukkan keseriusan kita untuk bermajlis. Itu hanya peluang amal soleh bagi Bapak Ibu semuanya. Infaknya tidak digunakan untuk honor apapun itu, berbentuk honor, tapi digunakan untuk operasional kajiannya. Ya, untuk operasional kajian juga kemudian untuk mendukung program-program yang ada di Sidak Cetak Hufaz
Indonesia Cetak Hufaz, Indonesia Mengaji, Indonesia Berwakaf, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, jadi yang sudah dapat link boleh di-share, tapi khusus untuk keluarga saja. Untuk keluarga saja. Kalau ada di sini yang ikhtiarnya di dunia usaha, juga boleh di-share ke karyawan. Gitu. Silakan di-share. Silakan share ke keluarga, ke bapak, ibu, adik, dan lain sebagainya. Silakan di-share linknya. Jam berapa Ustadz masuk? Bentar lagi ya, kita nunggu konfirmasi. Ini kalau nggak salah sebentar lagi. Tadi terakhir kabarnya sih lagi sholat. Baik. Nah, silakan di-share. Mudah-mudahan jadi amal jariah begitu. Amal jariah yang mengalir ke Bapak Ibu semuanya. Kalau malam hari ini dari modal share Bapak Ibu, kemudian ada yang masuk ikut kajian, dan kemudian mendengarkan, bisa paham, mengamalkan, bisa mempraktekkan itu semuanya, nanti kecipratan pahalanya kan. Kayak hadis Nabi, mandala ala khair falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang nunjukin kebaikan saja, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakan, tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengerjakan. Jadi kita dapat pahalanya, kecipratan pahalanya. Ngajak orang sedekah, juga insya Allah dapat pahala sedekah. Ngajak orang untuk sholat, dapat pahala sholat gitu. Gitu konsepnya. Multi level marketing. Baik, dan alhamdulillah saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, kurang lebih program Hijrah Bersama UAS ini sudah berjalan 1,5 tahun, dan luar biasa dari perjuangan Bapak Ibu semuanya, dari infak yang terkumpul, ini sudah terbangun Pondok Pesantren Az-Zahra. Saya izin untuk memutarkannya Bapak Ibu, video pembangunan Pondok Pesantren Az-Zahra ini progres terakhirnya. Saya izin untuk putarkan videonya. Kita sambil nunggu Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat Hijrah Bersama UAS yang setiap hari Selasa malam Rabu kita jumpa. Ini progres terakhir petang hari Selasa malam Rabu menjelang maghrib. Nah, ini progres terakhir lantai 1, lantai 2, lantai 3, satu lantainya 9 kamar. Oh, bukan itu videonya, Pak. Video yang terakhir. Video yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat Hijrah Bersama Ustadz Abdul Somad. Ini Selasa sore menjelang azan maghrib, sempat sebentar melihat progres terakhir penyelesaian asrama Ma'had Az-Zahra li Tahfizil Quran. 4 lantai. Lantai bawah itu dalam sudah mulai lantai, dinding dalam sudah mulai cat. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 mulai dak atap atas. Insya Allah kita sama berharap mudah-mudahan pembangunan asrama 36 kamar ini selesai.
dan bisa menerima santri baru tahun 2024. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang pengen dapat pahala jariah ikut berwakaf di pondok pesantren yang langsung diasuh oleh Tuan Guru Ustaz Abdul Somad, bisa langsung klik dukung.sidak.id/UAS. Bapak Ibu di situ nanti akan diarahkan ke sebuah laman. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini yang kami tampilkan di layar kaca Bapak Ibu semuanya ya. Bapak Ibu bisa ikut program ini, sedekah atas nama orang tua. Ini bagian dari sidak ya, sedekah nasional Al-Quran. Alhamdulillah sudah terkumpul 2 miliar lebih dari target kurang lebih RAB pembangunan itu 17 miliar. 17 miliar untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bersodakoh, langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS. Nah, saya izin untuk chat ya di kolom chat bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi, ingin bersodakoh, berwakaf, langsung saja klik yang kami bagikan. Klik yang kami bagikan, dukung.sidak.id/UAS. Baik, begitu ya. Nanti Bapak Ibu, caranya, kalau sudah masuk, klik donasi sekarang. Donasi sekarang. Setelah itu akan diarahkan ke halaman form ya. Bapak Ibu ngisi formnya, ngisi nominal donasinya, ngisi nama, email, kemudian nomor HP, dan saya ambil contoh misal ini ya. Ini nomor HP saya, Firdaus begini. Emailnya opsional. Kalau tidak ingin dihubungi WhatsApp, jangan dicentang. Kalau ingin berhubung dengan admin, silakan dicentang. Tuliskan pesan doa juga. Kalau sudah, lanjutkan pembayaran. Nah, ini serba otomatis semuanya Bapak Ibu. Jadi, transparansi kami sampaikan juga di dalam website ini. Bagi Bapak Ibu yang pengen tahu, bisa cek saja dukung.sidak.id/UAS. Bagi yang sudah, kalau sudah klik tadi, lanjutkan pembayaran, salin nominal donasinya, pastikan kode uniknya masuk, supaya masuk terikot ke websitenya. Terikot otomatis ke website. Ambil contoh ya, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini. Di bawah akan tampil seperti ini. Nah, ini alhamdulillah 17 menit yang lalu 2000. Nah, dari mulai berapapun ya, ini yang 2000, 1000 ikut program sedekah rutin. Begitu. Baik, insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai tarhib Ramadan kita. Untuk pertemuan yang pertama ini, kita akan bahas tentang sejarah Ramadan. Sebelum nanti kita membahas tentang manusia yang paling merugi di bulan Ramadan, kemudian manusia yang paling beruntung di bulan Ramadan, dan yang terakhir adalah bekal yang paling penting untuk kita bawa di bulan Ramadan nanti. Baik, insya Allah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita. Kita sama-sama Bapak Ibu niatkan proses belajar kita, majelis ilmu kita, karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca doa dulu. Rabbi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Baik, kepada guru kami yang kami muliakan Ustaz Abdul Somad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bang Alvin Firdaus, beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentang sejarah Ramadan ini adalah nama dulu kita bahas. Nama Ramadan. Ramadan diambil dari kata ramda.
Ramdha maknanya adalah panas. Mengapa disebut dengan panas? Karena orang yang berpuasa lehernya itu panas, kering. Maka kering, tidak ada air yang meleleh. Maka disebut dia panas. Lalu kemudian Ramadan disebut juga sebagai panas. Karena kalau kita mau mencopot karat dari besi yang tertanam bertahun-tahun di dalam tanah, itu mesti dipanaskan dulu. Dimasukkan ke dalam bara api yang menyala, lalu ditarik dia setelah memerah, dipukulkan sekali pukul, maka rontoklah, copotlah karat-karatnya. Nah, begitu juga dengan kita yang 11 bulan ini bergelimang dengan dosa, berkarat mata kita, berkarat telinga kita, hati kita, pikiran kita, kolbu kita, dipanaskan dengan panas Ramadan. Maka sekali pukul, sekali hentak Ramadan, copotlah, lepaslah dosa-dosanya. Lalu kemudian makna yang ketiga dari Ramdha adalah hujan yang turun di pergantian musim. Kita tahu di Arab itu ada 4 musim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Syita musim dingin, shaif musim panas. Ada 2 musim lagi, kharif musim gugur, rabi' musim bunga. Syita musim dingin, shaif musim panas, rabi' musim bunga, kharif musim gugur. Ketika musim panas, itu semua pohon-pohon kayu warnanya warna debu. Bunga-bunga tidak nampak mana yang merah, mana yang kuning. Semuanya warna tanah, warna debu. Lalu ketika terjadi pergantian musim, ada air yang turun. Tapi turunnya tidak hujan lebat seperti di tempat kita. Turunnya dia hanya sekedar seperti siraman pada bunga saja. Itu disebut dengan Ramdha. Lalu hubungannya dengan Ramadan, kita yang selama 11 bulan ini mata kita berdebu, telinga kita berdebu, lisan kita berdebu dengan debu-debu dosa, maka datanglah Ramdha, hujan yang menyiramnya. Jangan sampai nggak kena hujan. Kalau ada daun yang tidak kena hujan, maka daunnya tetap berdebu setelah Ramadan berlalu. Jadi ini bukan sembarang nama. Ramadan diambil dari kata Ramdha. Ramdha yang pertama, panas batang leher. Ramdha yang kedua, panas melepaskan karat besi. Ramdha yang ketiga, hujan di pergantian musim yang menghilangkan debu-debu yang menempel di daun dan bunga-bunga. Kalau Ramdha ini sudah berlalu, maka karat-karat copot. Kalau Ramdha ini sudah lewat, maka daun-daun kembali nampak hijau cerah, bunga-bunga pun memerah. Seperti bunga yang tumbuh baru. Nah, maka kaitannya dengan kita setelah keluar Ramadan, seperti makhluk-makhluk yang baru. Sebagaimana daun baru kembali menghijau, bunga kembali memerah cerah, merekah, indah dipandang mata dan harum semerbak. Yang sebelumnya kusam. Jadi makna nama-nama bulan di dalam Islam itu dalam sekali. Muharram, bulan yang dimuliakan. Lalu kemudian sekarang kita berada di bulan Rajab. Rajab artinya dari kata tarjib, ta'zim, bulan yang diagungkan. Ada 4 bulan yang diagungkan. Bulan Muharram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Saya orangnya suka penasaran. Kira-kira Januari itu artinya apa ya? Januari itu nama patung yang kepalanya 2. Patung Januari kepalanya 2, satu ke depan, satu ke belakang. Maka diletakkan dia sebagai nama bulan pertama untuk melihat masa lalu dan melihat masa depan. Maka disebutlah bulan pertama itu bulan Januari. Karena memang ini bulan milik kaum paganisme. Pagan, penyembah berhala, penyembah patung. Dan salah satu patung Tuhan itu adalah Tuhan Januari. Yang kepalanya 2 melihat masa depan dan masa lalu. Nah, beda dengan bulan-bulan Muharram.
bulan-bulan Qamariyah, bulan-bulan Hijriyah, dia memiliki makna-makna spiritual, makna keagamaan, makna syariat Islam. Ini tentang Ramadan. Lalu kemudian sebelum syariat bulan puasa diturunkan, Nabi Muhammad SAW memang memilih bulan Ramadan ini untuk berkhalwah. Khalwah artinya sunyi. Di tengah hiruk pikuk kota Makkah, kota bisnis, yang datang dari negeri Syam atas ke Makkah, yang datang dari Yaman ke Makkah, yang datang dari Irak ke Makkah. Berkumpullah semua peradaban di Makkah. Pasar-pasar, perbudakan, ekonomi, khamar, judi, termasuk juga spiritual karena mereka tetap tawaf dan sa'i, berkumpul semua di Makkah. Nah, Nabi menjauh dari hiruk pikuk itu, dia berkhalwah, bersunyi-sunyi. Naiklah dia ke atas bukit namanya Jabal Nur. Di atas Jabal Nur itu ada gua, namanya Gua Hira. Nabi bertahannus. Tahannus itu dalam hadis namanya ta'abbud al-layali. Beribadah di waktu malam. Nabi naik ke atas, kalau mau merasakan gimana Nabi naik ke atas, nanti bisa pergi umroh habis sholat subuh, naik taksi ke kaki Jabal Nur, naik ke atas. Nah, itu merasakan, oh begini rasanya dulu Nabi naik ke atas. Ada tempat sholat Nabi yang menghadap ke arah kiblat. Nabi bersunyi-sunyi. Itu juga terjadi pada bulan Ramadan. 3 kali Ramadan. Saat Nabi berusia 38, umur 39, umur 40. Di umur 40 itulah baru datang kejadian. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu turun pada bulan Ramadan. Nah, jadi sebelum syariat Islam, bulan itu memang sudah dipilih untuk bersunyi-sunyi meninggalkan hiruk pikuk dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bersunyi-sunyi berkhalwat terus meninggalkan dunia. Tapi itu hanya satu proses. Nanti setelah wahyu datang dapat, Nabi tetap turun ke bawah. Berinteraksi sosial, bergabung dengan masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jangan gara-gara cerita Ramadan ini, lalu jamaah pergi ke hutan, pergi ke gunung, bersemedi, nggak keluar-keluar. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu mengenal ada namanya khalwah. Tapi itu dalam proses. Setelah penemuan, maka dia tetap berinteraksi dengan orang banyak. Ini nama Ramadan sudah kita bahas. Bagaimana Nabi sebelum syariat Islam sudah kita bahas. Lalu kemudian pembahasan kita berikutnya adalah bagaimana Ramadan itu diwajibkan Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun kedua Hijrah. Tahun pertama ketika mereka pindah dari kota Makkah Al-Mukarramah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah belum ada Ramadan. Pada tahun kedua barulah turun ayat mewajibkan puasa Ramadan. Jadi kalau dihitung Ramadannya Nabi di kota Makkah Madinah itu selama 9 kali. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, tahun 7, tahun 8, tahun 9, tahun 10. Di tahun ke-11 Nabi tidak melaksanakan puasa Ramadan karena beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sedangkan di bulan Rabiul Awal beliau sudah meninggal dunia. Jadi tidak sempat sampai ke bulan Ramadan. Jadi kalau ditanya, kapan Nabi baru melaksanakan puasa Ramadan? Tahun kedua. Kapan Nabi meninggal? Tahun ke-10. Jadi kalau gitu berapa kali dia melaksanakan Ramadan? 9 kali. Ini tentang Ramadan setelah datangnya syariat Islam. Lalu kemudian kita baca ayat tentang puasa. Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil, yang diseru, yang diundang itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang percaya saja. Artinya yang tidak percaya tidak perlu ikut dalam pesta akbar ini.
Karena ada ayat-ayat yang bunyinya ya ayuhan nas, wahai manusia. Tapi ini tidak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Kenapa aman? Karena memang ibadah puasa ini melatih untuk meyakini bahwa kita dilihat oleh dia yang tidak terlihat. Nah, ini cerita amanu, ini cerita iman, bukan cerita tentang manusia biasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Makanannya ada, minumannya ada, istrinya ada. Makanannya halal, minumannya halal, istrinya halal. Tapi dia tidak. Ini siapa yang bisa melakukan ini kalau bukan amanu? Maka yang dipanggil itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau dia tidak beriman, dia melaksanakan puasa, puasanya tidak diterima. Syaratnya adalah baligh, berakal, muslim. Dia sudah baligh, dia ada akalnya, karena ada yang baligh tapi tidak ada akalnya. Umurnya 15 tahun, 20 tahun, tapi tidak ada akalnya. Sedangkan ini adalah baligh, berakal, dan dia muslim. Kalau tidak muslim, tidak percaya. Nah, amanu itu siapa? Antu'mina billah wa malaikatihi. Allah, malaikat, wa kutubihi, percaya kepada kita, wa rusulihi, Rasul-Rasul, wal yaumil akhiri, hari akhirat, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Melaksanakan puasa. Apa itu amanu? Lebih mementingkan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Makanannya kelihatan, minumannya kelihatan, istrinya kelihatan. Tapi dia lebih mementingkan yang tidak kelihatan. Kata Allah, jangan makan. Kalau kamu bisa menahan ini, kamu akan masuk surga. Malaikat mengawasi. Malaikat yang mengawasi tidak kelihatan. Allah yang menghitung tidak kelihatan. Surganya juga tidak kelihatan. Mampu mengalahkan diri sendiri untuk meyakini yang tidak kelihatan, mengalahkan yang kelihatan. Itulah iman. Kesempatan untuk korupsi ada. Peluang ada. Mulus. Jelas, nampak bendanya. Tapi kalau ditahan, kamu akan masuk surga. Surganya yang belum kelihatan. Akan dicatat malaikat. Malaikatnya belum kelihatan. Tuhan memperhatikan. Mana Tuhan? Kata mereka yang tidak percaya. Maka mengalahkan segala ego, lebih memilih yang tidak kelihatan, mengesampingkan yang kelihatan, itulah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, hai orang yang percaya. Kadang mudah sekali mulut ini mengatakan beriman, tapi hati, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk lagi ke dalam hati kamu. Ini yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum. Kutiba asal katanya dituliskan. Sebagaimana ayat tentang hukum qisas. Yang dibunuh balas bunuh. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Dituliskan bagi kamu al-qisas. Hukum balas. Sebagaimana diwajibkan berpuasa kepada kamu, maka kamu juga wajib menerapkan hukum balas nyawa, balas nyawa. Pembunuh mesti dihukum mati. Kalau tidak berarti kita tidak adil. Karena bunyi ayatnya sama. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kutiba alaikumus siyam. Kata kutiba, kata kataba, kata aujaba, kata wujiba, kata farada, kata furida, yang mengindikasikan makna wajib, maka berarti makna itu memang wajib. Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya, kutiba diwajibkan bagi kamu, alaikum bagi kamu, as-siyam, puasa. Siyam, padanan kata siyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Pena ini bergerak. Tapi begitu saya genggam, dia tidak bergerak. Imsak namanya. Mata ini bergerak. Melihat, mengawasi. Mulut ini bergerak.
Tapi begitu saya tahan mata, hanya mengikut kehendak Allah, maka saya sedang imsak. Makanya kita mengenal ada jam imsak. Imsakiyah Ramadan. Azan subuh di Riau, Sumatera jam 5.15. Imsak 5:05. Biasanya jam di dinding kita ada 7. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, syuruk, terbit matahari. Imsak. Apa pentingnya imsak ini? Karena imsak adalah menahan. Menahan keinginan, menahan hawa nafsu, menahan mata, menahan telinga, menahan pikiran, menahan tangan, menahan kaki. Imsak. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kamu puasa imsak. Kenapa Tuhan itu kejam sekali, kata orang yang baru puasa. Capeknya, panasnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Bukan kamu aja yang puasa, orang-orang sebelum kamu dulu juga. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Orang-orang sebelum kamu pun juga diwajibkan puasa ini. Apakah orang Yahudi puasa? Ya. Apakah orang Nasrani puasa? Ya. Tanyalah kepada saudara kita yang Nasrani, berapa hari puasa mereka? Bagaimana tata cara puasanya? Puasa menahan diri, mungkin teknisnya berbeda, mungkin ada yang boleh makan ringan. Dan ternyata imsak menahan itu, ayam pun ketika mengerami telurnya dia berpuasa. Tidak minum, tidak makan, sampai menetas. Sampai muncul proses baru. Ular pun ternyata berpuasa. Dan sekarang banyak sekali orang yang berpuasa. Puasa tidak makan karbohidrat, puasa gula. Banyak sekali puasa. Begitu juga kalau kita nanti periksa dokter. Kata dokter darahnya tolong ya. Tapi kalau bisa besok datang ke rumah sakit jam 10. Dari pagi sampai ke jam 10 jangan ada makanan. Air putih boleh dok? Boleh. Tapi yang sifatnya makanan jangan. Kenapa? Karena dia mau tes darah. Darah bersih, suci, steril, itu darahnya orang yang puasa. Kalau dia sudah minum gula, dia sudah masuk zat pewarna, masuk bau-bauan dan lain sebagainya, maka darahnya sudah terkontaminasi. Siam, menahan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu pun juga sudah melaksanakan puasa ini. Kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'alla, mudah-mudahan kamu. Mudah-mudahan di situ bukan berarti maybe yes, maybe no. Kalau kamu sudah puasa, ya mungkin aja jadi baik. Enggak. Makna la'allakum di situ artinya kamu mesti wajib. Kalau kamu melaksanakan puasa ini, kamu mesti wajib. La'allakum tattaqun. Kamu wajib, pasti, mesti takut kepada Tuhan. Nah, ini untuk menunjukkan visi misi satu ibadah dalam Islam itu apa? Apa sebetulnya? Apa sebetulnya tujuan ibadah ini apa? Ada 3 isinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kamu puasa syariat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada orang sebelum kamu, tarikh, sejarah, antropologi, sosiologi. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Mudah-mudahan kamu bertakwa di situ adalah hubungan sosial. Bagaimana rakyat bertakwa, bagaimana penguasa bertakwa, bagaimana orang kaya bertakwa. Dunia ini rusak disebabkan 5 orang yang tidak takut pada Allah. Yang pertama, al-ulama al-mudahinun. Orang berilmu, tapi tidak dipakai ilmunya untuk mencegah kemungkaran. Yang kedua, az-zuhad. Az-zahidur raghib. Orang yang zuhud, meninggalkan duniawi, tapi sebenarnya dia karena ingin dipuji. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu kemudian yang ketiga adalah ketika seorang diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian dalam bidang perniagaan, berdagang, ternyata dia khain, dia pengkhianat, mengkhianati pembeli dengan memalsukan barang-barang. Dia katakan barang impor padahal barang lokal. Kemudian disemprot formalin dan lain sebagainya. Rusak dunia ini. Kemudian dunia ini dirusak lagi oleh al-ghuzat, para pasukan perang yang sebetulnya berperang bukan karena Allah, bukan karena ingin menolong agama Allah, tapi karena ingin dunia, karena duit. Lalu kemudian al-hakimuz zalim, penguasa yang zalim. Na'udzubillah. Penguasa yang zalim, yang bertindak semena-mena, ini juga merusak. Makanya kalau yang 5 ini takut kepada Allah, selamatlah dunia ini. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu takut. Takut, tattaqun, takut selalu diterjemahkan sebagai takut kepada Allah. Begini. Nabi mengatakan ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu masuk neraka walaupun dengan setengah kurma. Apa maksud takut masuk neraka setengah kurma? Saya takut masuk neraka. Terus sekedar ngomong gitu aja. Karena saya takut masuk neraka, maka saya berikan sebelah kurma ke mulut sahabat saya. Saya takut kena hujan. Terus kalau takut kena hujan cukup sampai di situ. Karena saya takut kena hujan, maka saya beli payung. Sedia payung sebelum hujan. Saya takut tidak naik kelas. Terus hanya sekedar saya takut. Enggak. Karena saya takut tidak naik kelas, maka saya rajin belajar, saya membaca. Setelah itu saya berdoa, saya silaturahim dengan guru-guru. Jadi arti takut di situ bukan takut yang pasif. No action. Takut yang memberikan efek terhadap kehidupan sosial. Kita ngaji di masjid, online. Ngaji. Hubungan kita baik-baik saja. Karena hubungan kita di masjid cerita tentang hari kiamat, cerita tentang puasa. Kapan interaksi sosial kita teruji? Ketika saya punya uang. Uang ini dipakai oleh jamaah untuk bisnis. Di situ baru teruji persaudaraan persahabatan kita. Berapa banyak teman yang baik? Iya, karena sekedar hubungan biasa-biasa saja. Tapi ketika sudah menginjak kepada hubungan bisnis, hubungan kerjasama, hubungan yang bersifat materi, kebendaan, kurang takwanya. Kalau kebetulan saya seorang pengusaha, dan saya punya karyawan, sama-sama bertakwa, takut kepada Allah. Saya sebagai pengusaha takut menganiaya murid. Dan karyawan juga takut untuk tidak on time tepat waktu, takut berkhianat. Takutnya kepada Allah, bukan takutnya kepada atasan. Sebagai seorang ustadz yang mengajar, takut untuk berkhianat, takut untuk tidak benar. Murid-muridnya juga takut melawan. Tapi takutnya kemana? Takutnya kepada Allah. Saya takut kedinginan. Terus kalau takut dingin, beli kaos kaki, beli kaos tangan, pakai jaket. Itulah makna takut. Jadi bukan seperti takut yang pasif. Yang tidak ada actionnya. Ini tentang sejarah Ramadan, nama Ramadan, kapan Ramadan pertama kali, dan ayat yang terkait dengan Ramadan, bahwa ayat terkait Ramadan itu ada 4, yang diundang hanya orang yang percaya, keyakinan, lalu kemudian buah dari keyakinan itu ada pengamalan, namanya puasa, lalu kemudian ada nilai historis sejarahnya, bahwa ini bukan kamu yang pertama, umat-umat sebelum kamu juga puasa, dan ditutup dengan la'allakum tattaqun. Puncak dari puasa itu adalah bukan hebatnya dia berpuasa, tapi bagaimana takutnya dia kepada Allah sehingga tidak menganiaya orang, berbuat adil, amanah, dan lain sebagainya. Saya kira itu sebagai pengantar dialog kita malam ini. Sekarang sudah 24.5.
Saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus untuk dialog interaktif. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masalah tabarakallah. Bapak Ibu rahmati Allah, kita masuk sesi tanya jawab. Kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, pakai fitur raise hand yang ada di bawah itu. Klik yang ada tanda tangan seperti ini yang ingin bertanya. Pokoknya muncul paling atas, saya pilih dahulu. Pertama, Bapak Lutfi, Kebon Jeruk. Silakan Bapak. Syukron Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, alhamdulillah anak saya masuk sekolah SD Binan Tuan Guru OSB di Masya Allah. Green bersama Buya Ardi ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kemarin datang Tuan Guru. Yang ingin saya tanyakan seputar Ramadan Tuan Guru, ada beberapa tipe orang berpuasa Tuan Guru. Saya agak lupa, bisakah Tuan Guru menjelaskan ada tipe-tipe orang berpuasa, ada yang seperti puasanya hanya mendapat lapar dan dahaga saja, ada yang puasanya seperti para nabi dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua Tuan Guru, menyambut bulan Ramadan ini, apa yang sunnah-sunnah apa yang kita harus perbuat agar kita bisa mendapatkan gelar la'alakum tatakun. Itu saja Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak putra putri Pak Lutfi dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah, dijaga Allah dari segala perbuatan maksiat, menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, dan salah satu yang menjadi amal jariah setelah kita menghadap Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin. Terkait tentang pembagian orang yang puasa itu dibagi menjadi 3 level. Kelas ekonomi, kelas VIP, kelas VVIP, itu pembagian yang dilakukan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Puasa yang paling rendah adalah puasanya awam, manusia pada umumnya. Tahan makan, tahan minum. Tapi lidahnya masih ngomong, cerita aib. Ini yang disindir dalam hadis, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar, haus, dahaga saja. Hanya menggugurkan kewajiban. Naik ke atas, puasanya tidak hanya sekedar mulut dan lambung, tapi sudah sampai kepada anggota tubuh yang lain. Puasa mulutnya dari bicara yang haram, puasa matanya dari melihat yang haram, puasa tangan dan kakinya dari tanda tangan yang haram. Nah, ini puasanya sudah mulai berkembang. Ini puasanya khawas, puasanya orang yang khusus, puasanya orang VIP. Puncak yang paling tinggi adalah puasa khawasul khawas, VVIP. Mereka yang puasa dari selain Allah. Puasa dari lalai. Kita ini masih banyak lalainya daripada ingat Allahnya. Sedangkan mereka lebih banyak ingat Allahnya daripada yang lainnya. Sehingga dia dianggap puasa dari yang lain. Puasa dari mengingat yang lain. Hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah puasanya para wali, para nabi-nabi, para orang-orang soleh. Dan kita berusaha untuk sampai paling tidak mendekati itu. Ini tentang puasa. Lalu kemudian bagaimana cara kita biar supaya kita mendapatkan la'allakum tattaqun tadi. Pertama, aspek hukumnya. Aspek hukumnya berarti kita mesti mempelajari bagaimana teknis melaksanakan puasa, rukunnya, sunatnya, wajibnya, makruhnya, yang membatalkannya secara syariat Islam. Kemudian kita memahami hakikat daripada puasa. Hakikat dari puasa itu adalah bagaimana kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, Islam, ihsan. Apa itu iman? Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi.
Apa itu Islam? Anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tusum Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Allah melihatmu. Itulah dia muraqabah. Merasa dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirasakan orang pada saat melaksanakan ibadah puasa. Puasa kita itu penempaan diri dari yang baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi istiqomah. Saya kira begitu Bang Alvin Firdaus. Demikian. Baik, Alhamdulillah. Moga terjawab Pak Lutfi atas pertanyaannya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke penanya berikutnya. Silakan bagi yang ingin bertanya, langsung saja raise hand. Dan yang kami pilih yang open kamera ya. Yang berikutnya Ibu Komariah. Open dulu mic-nya Ibu, belum dibuka. Sudah ya? Sudah Ibu, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini yang saya tanyakan mengenai puasa Ustadz. Pada tahun kemarin ibu saya terkena stroke, tapi masih bisa berdiri dan lain sebagainya, hanya kondisi badan lemah. Jadi kemarin anak-anaknya memutuskan ibu untuk tidak berpuasa dan dibayarkan fidyah. Sedangkan untuk tahun ini Ustadz, ibu itu sudah lebih sering di tempat tidur, ini tahun kedua. Tetapi kalau dilihat dari kondisi tubuhnya jauh lebih sehat. Akan tetapi banyaklah sering lupa Ustadz. Apakah besok puasa Ramadan ini, insya Allah sampai puasa Ramadan ini, ibu saya puasa atau tetap membayar fidyah Ustadz? Berapa umurnya Bu? Sekitar kurang lebih 70 tahun. Bulan Ramadan tahun lalu terkait dengan fisik tubuh. Ya, fisik tubuh. Tahun sekarang sudah lebih sehat, cuman sekarang pikiran, lupa. Ya. Sedangkan yang wajib melaksanakan puasa itu adalah baligh berakal. Baligh artinya usianya sampai berakal, akalnya sempurna sehat, tidak pikun, tidak lalai. Jadi kalau usia 70, fisiknya kurang, akalnya juga kurang, dia masuk dalam golongan wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tidak mampu berpuasa karena usia tua renta atau karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh sampai mati, fidyatun ta'amu miskin, mereka membayar fidyah saja, diberikan kepada orang miskin. Dibayarkan fidyah satu harinya, lihat standar yang ditetapkan oleh Basnas daerah masing-masing. Basnas DKI berapa, Basnas Surabaya berapa, bayarkanlah fidyah itu untuk 30 hari. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi minta doanya ya Ustadz, semoga sembuh. Amin. Ya Syafi, ya Kafi, ya Mu'afi, engkau yang maha menyembuhkan, mensehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan ibunda kami, syifaan ajilan. Bihaqqi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, supaya efisien ya waktunya, kita langsung saja lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilahkan Ibu Zora. Silakan sampaikan pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum. Apakah terdengar ya suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, salam dari Saudi. Waktu itu saya pernah minta doa buat Ustadz untuk anak saya yang ke Amerika. Sekarang saya udah di Saudi. Saya mau bertanya, kalau misalnya Ramadan
tapi saya masih ada hutang puasa. Tapi pada saat yang bersamaan saya ada program bayi tabung, jadi harus makan terus begitu. Bagaimana dengan hutang saya? Apakah saya tunda bayi tabungnya atau masih tetap bayar puasa dulu? Atau bagaimana ya Ustadz? Atau tunggu periode berikutnya sampai setelah Ramadan? Seperti itu. Jadi karena syarat dari program fertilisasinya itu sendiri harus tetap makan begitu. Jadi tidak boleh skip makan. Terima kasih Ustadz. Siapa yang punya hutang tahun lalu 1445 punya hutang Ramadan, maka dia bayar sebelum datang Ramadan berikutnya. Bayarlah sebelum datang Ramadan. Ramadan ini. Sekarang di bulan Rajab. Dibayarlah 7 hari tadi di bulan Rajab. Dibayar di bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban. Masuk Ramadan. Belum juga dibayar hutang yang tadi. Maka dibayar hutangnya pada setelah Ramadan. Fa'iddatu min ayamin ukhar. Hanya saja kena denda. Kalau dari Ramadan ke Ramadan, tinggal 7 hari, puasa saja 7 hari. Tapi kalau dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, belum dibayar yang 7 tadi, kena denda 7 hari plus 7 fidyah. Jadi kalau ditetapkan basnas 1 fidyah 50.000, 1 hari 500.000, 1 bulan 1,5 juta. Berarti dia puasa 7 hari plus 1,5 juta kali 7. Karena dia sudah dianggap lalai meninggalkan qadha sampai Ramadan berikutnya. Lalu kemudian datang lagi Ramadan berikutnya. Apakah dengan bertambahnya Ramadan ini hukumannya juga bertambah? Fidyah tidak. Fidyahnya hanya sekali saja. Ramadan dilaksanakan fidyah sekali. Pertanyaan yang kedua. Mau hamil. Menurut program ini tidak boleh puasa, harus makan. Maka laksanakan program hamilnya, makannya setelah Ramadan ini. Habis Ramadan ini Syawal, di Syawal itu nanti baru Ustaz laksanakan. Hamil ini datangnya dari Allah, bukan dari dokter. Semua dokter mengatakan hamil, kalau tidak kata Allah tak hamil. Ikut perintah Allah. Mudah aja itu bagi Allah. Nabi Ibrahim 86 tahun, istrinya udah dianggap mandul. Hamil kata Allah hamil. Ikuti perintah Allah puasa ini. Habis bulan puasa ini nanti baru ikuti apa ikhtiar kata manusia. Nah, sekarang ada Rajab, ada Sya'ban, Ramadan berpuasa. Yang boleh tidak berpuasa itu adalah faman kana minkum maridhan sakit atau ala safarin musafir. Fa'iddatu min ayyamin ukhar diganti di hari yang lain. Itu pun musafirnya jarak 89 km. Adapun musafir yang dekat-dekat tetap berpuasa. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, Afwan Ustaz, di kolom chat dan juga beberapa teman-teman yang lain masih bingung terkait tata cara membayar fidyah Ustaz. Contohnya misalnya, apakah itu harus berbentuk makanan? Apakah boleh misalkan uang? Yang kedua, kalau kondisinya dia sehat, apakah puasanya boleh langsung dibayar fidyah tanpa membayarnya dan lain sebagainya Ustaz? Mohon dijelaskan terkait aturan fidyah ini Ustaz. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Orang yang tidak sanggup puasa karena tua renta, karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh, penyakit akut, mah akut, diabetes akut, jantung akut, yang tidak sembuh. Ramadan sakit, Syawal sakit, Zulqa'dah sakit, sampai mati sakit. Dua jenis manusia ini, dia membayar fidyah. Fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah makanan satu orang miskin. Aslinya makanan itu dimasak. Saya
orang tua renta tidak sanggup puasa, maka saya masak atau dimasakkan orang masak. Bedanya porsinya ditambah 2 porsi. Makanan itulah yang diantarkan kepada fakir miskin. Tapi karena puasa, maka dibayarkan dengan makanan pokok. Dibayarkan dengan makanan pokok, yaitu beras. Makanan pokok tempat kita, kalau tempat lain sagu. Kemudian boleh juga diberikan dalam bentuk uang, diuangkan. Coba lihat berapa fidyah Basnas. Berapa rupiah yang ditetapkan fidyah Basnas. Kalau mau hitung sendiri, makan pagi, makan siang, makan malam. Sehari makan untuk 1 hari puasa. Fidyah Basnas. Berapa fidyah yang ditetapkan oleh Basnas? Tentu lain Basnas, lain daerah, lain penetapannya. 60.000 kalau di website Ustaz. Ya? Kalau di website 60.000 per hari per jiwa. 60. Nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar 60.000 per jiwa. 60.000 maka dikalikanlah berapa hari yang dia tinggalkan puasa. 10 hari 600.000. 1 bulan 1.800.000. Nah, itulah yang dia bayarkan. Jadi teknisnya demikian. Ini untuk yang orang tua renta dan sakit. Adapun bagi ibu hamil atau ibu yang menyusukan anak, maka terbagi kepada 3 mazhab. Kalau yang tadi itu mudah. Sekarang yang agak ribet jelimet nih bahasnya untuk ibu hamil dan menyusukan anak. Dengarkan baik-baik. Nanti bisa diulang lagi kalau tidak paham. Kalau ibu hamil dan menyusukan anak itu tidak berpuasa karena dirinya sakit, karena dirinya lemah, maka dia qadha saja. Tapi kalau dia tidak berpuasa karena anaknya, kata dokter ibunya sehat, janinnya lemah, maka dia kena 2. Qadha sekali plus fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tidak puasa karena dirinya saja, kena 1. Qadha. Kalau dia tidak puasa karena luar dirinya, karena anaknya, maka dia kena 2. Qadha plus fidyah. Menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut mazhab yang lain, ada yang berpendapat qadha saja, ada yang berpendapat fidyah saja. Tanya Ustadz ini ibu hamil menyusui nggak puasa gimana? Bayar fidyah saja, pendapat 1. Ini nggak bisa puasa, ibu hamil menyusui apa? Qadha saja, pendapat 2. Pendapat yang ketiga mazhab Syafi'i. Kalau dia tidak puasa karena dirinya, qadha saja. Kalau dia tidak puasa karena anaknya, qadha plus fidyah. Saya ikut pendapat mazhab Syafi'i. Demikian Bang Alvin Firdaus. Baik, mudah-mudahan terjawab ya Bapak Ibu semuanya terkait fidyah. Kita lanjut ke Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kami persilahkan langsung kepada Ibu Juli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya mau bertanya seputar puasa. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustadz, itu biasanya kita sebagai ibu rumah tangga ya kita masak gitu ya Ustadz ya. Terus di kampung saya itu mungkin bukan kebanyakan, tapi mungkin kebiasaan di keluarga saya ya. Saat memasak itu kan kita biasanya mencoba garam apa gitu ya. Jadi kebiasaan di keluarga itu
kita mencicipi sedikit tapi di ujung lidah saja, itu membatalkan puasa atau tidak ya Ustadz? Masih ada beberapa keluarga saya yang masih menerapkan cara seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Kemudian Ustadz, pertanyaan kedua, untuk puasa almarhum dan almarhumah orang tua, kebetulan ibu saya dulu mu'alaf, jadi mungkin banyak yang ketinggalan atau mungkin beliau tidak sempat mengganti begitu. Jadi saya berniat mengganti dengan berpuasa, tapi karena saya sendiri pun memang harus mengganti puasa saya sendiri, saya coba mengajarkan ke anak-anak saya untuk berpuasa, tapi diniatkan untuk membayar puasa kakek neneknya gitu. Apakah itu bisa berlaku atau bisa berfungsi sebagai pembayar puasa almarhumah orang tua saya? Itu saja Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berargumentasi berpuasa mencicipi makanan tidak batal, karena makna batal itu kalau masuk jauh tenggorokan, masuk dia ke dalam baru batal. Adapun yang di sini tak batal. Makanya kumur-kumur tak batal, kecuali kumur-kumur yang melampau. Makanya gosok gigi tidak batal. Begitu juga kata dia, cicip itu tidak batal karena tidak ibtilah, tidak mendengar, menelan. Tapi hanya pada indera perasa yang ada. Yang tak batal. Tapi saya tidak pernah melakukannya. Saya lebih memilih berhati-hati dalam masalah ini. Karena yang saya khawatirkan, si ibu ini petang itu memasak 10. Masak kola, asam pedas, masak acar, masak ini, semua rasa-rasa. Nanti muncul keraguan. Disitulah pintu setan masuk. Jadi ibu memasak agak-agak saja. Tapi saya tidak juga menyalahkan mereka yang mengatakan tidak batal. Karena ada juga pendapat ulama demikian. Tapi saya lebih memilih untuk berhati-hati. Ini tentang masalah cicip-cicip. Dengan ujung perasa. Yang kedua, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dia punya utang puasa, soma'an huwa liyuhu, maka ahli warisnya wajib melaksanakan puasa untuknya. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, ada catatan, aku tak puasa kemarin 10 hari, maka dibagilah 5 hari untuk Sami, 5 hari untuk Mizyan Hazik Abdillah. Karena mereka ahli waris. Kalau tidak diketahui berapa puasanya yang tinggal, maka tidak wajib melaksanakannya. Karena kita tak tahu berapa yang tinggal. Kecuali bisa diagak-agak dia tidak puasa selama sakit. Masuk rumah sakit akhir Sya'ban, meninggal 25 Ramadan. Bisa ditebak, berarti 25 hari dia tak puasa. Kalau tidak puasanya itu karena musafir, karena sakit yang mungkin sembuh, maka puasanya diqadhakan. Tapi kalau dia tidak puasa karena sakit kronis yang tak sembuh-sembuh, atau karena tua renta, maka dia tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya, Ibu. Berikutnya, ini pertanyaan dari jamaah Ustadz. Kalau kita sengaja tidak berpuasa, tapi kondisinya itu misalnya bekerja terlalu panas-panasan gitu Ustadz, sebagai kuli
sebagai pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra. Apakah itu diperbolehkan? Tidak ada dalil yang membolehkan orang untuk tidak puasa tanpa uzur syar'i. Uzur syar'inya adalah sakit, musafir, tua renta, sakit akut, sakit mungkin sembuh, sakit tak sembuh-sembuh. Atau adapun karena pekerjaan berat, maka dia tetap makan sahur, tetap niat, tetap kerja. Tidak boleh dari awal itu dia niat, aku nggak puasa lah, nggak boleh. Dia tetap makan sahur, tetap puasa, nawaitu sauma ghadin an adai fadhi syahri Ramadan hadis sanatillahi ta'ala. Habis itu dia kerja, menjemur batu bata, masak kerupuk di dapur yang panas, tukang. Ketika jam 2, jam 3 itu dia berkunang-kunang mau mati, baru dia batalkan puasa. Setiap hari begitu. Tidak boleh dia prediksi saja. Nah, ini tentang masalah pekerjaan berat. Saya dalam hal fikih agak ketat. Takut saya memudah-mudahkan. Islam ini mudah, tapi memudah-mudahkan saya termasuk yang takut. Nah, jadi tentang masalah pekerjaan berat, saya sudah baca beberapa kitab para ulama. Pendapat ini yang saya pilih. Dia tetap pagi itu berniat puasa, makan sahur, dan dia tetap kerja. Begitu sampai jamnya dia sanggup, terus sampai azan maghrib. Kalau tak sanggup, baru dia batalkan puasa. Tidak boleh dari subuh itu dibatalkan duluan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Kami persilakan Bapak Muhammad Soleh. Silakan Bapak, open dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ada yang saya dengar itu menyatakan Rajab bulan menanam dan di Ramadan itu bulan memanen. Nah, amalan terbaik apa untuk memanen pahala di bulan Ramadan antara umroh, sedekah, atau yang lainnya gitu Ustaz? Mungkin dari saya itu aja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa minal hurumi fasum. Di bulan-bulan haram maka berpuasalah. Bulan Rajab berpuasalah. Sehingga nanti di bulan Ramadan tidak terasa berat lagi puasa. Karena di Rajab sudah puasa. Bulan Sya'ban, zaka syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilupakan orang. Maka berpuasalah di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan, puasanya terasa ringan. Beda dengan orang yang start lari awal dengan yang sudah lari berikutnya. Karena dia udah pemanasan duluan. Lalu kemudian banyak bersedekah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Nanti di bulan Ramadan ringan juga dia berbagi. Alah bisa karena biasa. Bisa tuh karena sudah terbiasa. Bangun malam di bulan Rajab dan Sya'ban. Maka nanti di bulan Ramadan ringan untuk tarawih, ringan untuk tahajud. Nah, jadi semua amal-amal kebaikan ini kita mulai dari Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya mereka dulu Nabi dan kalangan salaf sudah menyiapkan diri dari bulan Rajab. Hadis ini dhaif tapi boleh diamalkan untuk fadail amal motivasi beramal. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab Bapak Muhammad Soleh. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Bapak Sam Oding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Guru, mohon izin saya tanya terkait dengan Ramadan, tapi saya ini kan kerja di unit usaha syariah, salah satu bank konven.
Ini hukumnya bagaimana Ustaz? Soalnya memang arahnya BUUS ini akan menjadi BUS, tapi saya sudah 3 tahun di sini kok arahnya belum mengarah ke BUS. Nah ini hukumnya di UUS ini seperti apa? Kemudian apa yang harus saya lakukan Ustaz ke depan? Apa harus resign atau seperti apa gitu? Mengingat saya sekarang sudah hampir 50 tahun. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih jawabannya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lembaga keuangan menuju syariah, kita mesti cek ini memang betul menuju syariah atau hanya wadah untuk menipu umat Islam, mengambil uang umat Islam. Karena dengan nama syariah ini orang percaya, lalu menanamkan modalnya. Tapi secara substansi sebetulnya dia tidak menggunakan syariah. Coba kita lihat perubahannya dari 2023, 2022, 2021, apanya yang berubah? Kalau dia berubah, berarti memang dia ada usaha untuk menuju syariah. Tapi kalau tidak berubah, berarti dia penipu, pembohong, dia membohongi umat dan kita jangan ikut di dalam. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, rubah dengan tangan. Fa'ilam yastati', kalau tidak sanggup dengan lisan, kalau tidak sanggup dengan hati jangan ikut di situ. Kalau ada satu lembaga riba memberi lebih besar, yang non riba memberi lebih kecil, tapi kita selamat, pilihlah yang kita selamat. Nah, jadi coba cek and recheck, periksa siapa ownernya, siapa penasehat syariahnya, apa sebetulnya target mereka. Kalau mereka hanya menipu umat dengan nama syariat, setiap kali ditanya menuju syariat, kita pun sudah ikut berkoalisi bersama orang-orang jahat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Baik, terakhir ya, pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup dengan closing statement dan doa. Kami persilakan untuk ibu-ibu dulu ya. Ibu Lia. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, ini tadi berkaitan dengan fidyah untuk ibu hamil. Jadi dulu saya hamil anak yang terakhir itu, ketika hamil tua di Ramadan hari ke-7 saya melahirkan begitu. Kemudian saya hanya membayar fidyah. Tapi itu sudah berlalu beberapa tahun ya. Sekarang anak saya udah 6 tahun. Jadi saya hanya membayar fidyah saja. Jadi apakah saya sekarang perlu mengkodoknya walaupun itu sudah berlalu beberapa tahun, dan seperti apa seharusnya saya membayar fidyahnya, ataukah saya terkena yang tadi hukuman yang denda, atau cukup mengkodok saja karena waktu itu saya tidak tahu begitu kalau harus mengkodok dan fidyah begitu Ustadz. Terima kasih. Ibu tidak puasa karena diri ibu atau karena anak ibu? Karena waktu itu bayinya sudah hampir lahir Ustadz. Jadi sama dokter memang diminta untuk tidak perlu berpuasa dulu. Ibu tidak berpuasa karena diri dan anaknya. Karena kalau ibu puasa anaknya juga kena. Maka ibu kena fidyah dan qadha. Berapa hari ibu tak puasa? Karena itu sudah hari ke-6 saya, hari ke-7 itu saya melahirkan, saya udah, jadi bulan itu tidak bisa puasa Ustadz, karena ibu habis melahirkan kan sudah nifas ya, jadi tidak bisa puasa 1 bulan penuh itu. Ibu fidyahnya udah ibu bayar, ibu tinggal qadha. Jadi kalau 30 hari, insya Allah 2 bulan lunas dengan puasa Senin Kamis. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, 8, 2 bulan, 4 bulan. Puasanya tetap niatnya qadha. Qadhanya dapat, Senin Kamisnya dapat. Tapi niatnya niat qadha saja. Saya niat puasa qadha. Kalau mengikut pendapat yang saya pakai, karena saya pakai mazhab Syafi'i. Tapi kalau ikut ustadznya,
Kata ustadznya cukup ikut pendapat mazhab saya, qadha saja. Ya qadha saja. Ikut pendapat mazhab saya, fidyah saja cukup. Berarti ikut mazhab ustadznya. Saya tidak maksa orang ikut saya. Tapi kalau ikut pendapat yang saya ikuti, maka kena fidyah dan qadha. Ibu jangan bingung, ikuti yang ibu yakin. Semuanya benar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawabannya Ustaz Abdul Somad. Terakhir Ustaz, sebelum kita tutup, kami minta untuk closing statement atau kalimat terakhir untuk menutup majelis kita malam hari ini, dan juga mohon berkenan untuk memimpin doa. Pertama, tidak semua kita ini sampai ke Ramadan. Siapa yang yakin besok pagi masih hidup? Apalagi Ramadan. Maka niatlah baik. Ya Allah, kalau engkau sampaikan saya ke Ramadan, saya akan beramal soleh. Seandainya kita tidak sampai ke Ramadan, mati kita, innamal amalu binniat. Niatnya udah sampai. Ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan, saya mau beramal soleh. Yang kedua, kita mau diundang ini tamu di istana. Istana Ramadan, maka siapkanlah. Berapa banyak tamu-tamu itu menyiapkan jaketnya siap, jilbabnya siap. Apa yang sudah kita siapkan? Siapkanlah badan, jaga kesehatan supaya bisa puasa. Siapkan ilmu fikih tentang Ramadan. Cari, download 30 fatwa seputar Ramadan. 30 fatwa seputar Ramadan PDF. 30 fatwa seputar Ramadan PDF Abdul Somad. Download, share, grup-grup. Boleh dicetak, bagi ke kawan-kawan. Itu persiapan ilmu. Yang ketiga, siapkan duit, materi untuk berbagi makanan puasa. Siap badan, siap ilmu, siap uang. Siapkan hati supaya lebih ikhlas, lebih takwa, lebih tawadu, lebih qanaah. Siap kantong, duit untuk bagi sedekah. Siap badan, jaga kesehatan. Siap hati, menyiapkan mental untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah persiapan menjelang Ramadan. Al-hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikan niat baik kami ya qadiyal hajat ya rafi'al darajat. Wa ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Riau, Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah, semuanya. Semoga kita selalu istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, jazakallah khairan kasir kepada guru kami yang kami muliakan, Ustaz Abdul Somad, yang sudah berkenan berbagi ilmu pada malam hari ini. Kita mendoakan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup, Allah lancarkan dakwah Ustaz Abdul Somad, dan juga Allah berikan kesehatan untuk Ustaz Abdul Somad.
serta keluarga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kajian atau majelis Tarhib Ramadan kita pada malam hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Selasa depan. Kita akan membahas tentang orang yang paling merugi di bulan Ramadan. Kemudian orang yang paling beruntung, dan terakhir bekal yang paling penting di bulan Ramadan. Baik, kita cukupkan dulu. Terima kasih atas atensi semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita bisa memahami, bisa menyampaikan dan bisa mengamalkannya, insya Allah. Dan kami mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, apa yang didapat pada malam hari ini boleh di-share ya. Share di Instagram masing-masing atau sosial media masing-masing. Tag akun Hijrah Bersama UAS dan tag akun Ustadz Abdul Somad. Supaya kebaikan ini tidak hanya berhenti di kita, dan kita ramaikan media sosial dengan program-program kebaikan. Ngaji bareng, bermajlis bareng secara online. Terakhir Bapak Ibu, peluang amal soleh masih terbuka lebar bagi Bapak Ibu yang ingin ikut kontribusi untuk pembangunan pondok pesantren Az-Zahra yang lokasinya di Rimbo Panjang, Kampar di Kabupaten Riau. Bagi Bapak Ibu yang ingin kontribusi langsung saja klik dukung.sidak.id/UAS dukung.sidak.id/UAS. Bagi Bapak Ibu yang mau berkontribusi dengan hartanya, silahkan klik dukung.sidak.id/UAS atau hubungi CS-nya. Kalau Bapak Ibu sulit ya, hubungin adminnya yang sudah membagikan link kajian. Demikian Bapak Ibu, saya Alvin Firdaus. Mohon maaf jika ada kekurangan, ada salah kata. Semuanya datang dari kekhilafan saya pribadi, dan jika ada yang benar, ada yang baik, pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita akhiri sama-sama dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsir untuk semuanya Bapak Ibu. Kita jumpa lagi di pekan depan di hari Selasa jam yang sama dengan pembahasan Tarhib Ramadan. Jauh di mata namun dekat dalam doa, istiqomah sampai jannah. Sampai jumpa di Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.